Balik lagi dalam program Sabila, sahur sambil bebenah. Kita masuk ke pertanyaan nih. Iya, tapi sebelum itu kalian kalau mau nanya-nanya bisa langsung DM ke @officialbrtv. Dengan cara apa, Bud? Dengan cara DM @officialbrtv dengan hashtag tanya Sabi lah. Oke. Sabi lah. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini Oke. gelap banget ini ya. Dibuka dulu dong. Masih gelap. Buka matamu. Oke. Ini mataku, mata kiri mataku. Oke. Salah. Dari @nomi. Oke. Jika senyum merupakan sedekah, lalu bagaimana jika orang yang melihat saya senyum malah tidak senang? Gimana? Oh, senyum malah nggak senang dia. Soalnya kalau saya senyum giginya ompong. Ngelawak aja dia. Nggak boleh Aduh, gitu, siapa nggak tahu boleh. gitu. Dia giginya ompong, jangan itu Iya. lah. Oke. Oke, wah unik juga pertanyaannya ya, sampai didetailkan gitu ya. Dari apa tadi namanya? Dari @naomi. Nomi. @naomi. Oke, kita akan jawab pertanyaannya. Jadi gimana nih kalau misalnya kita udah senyum, ternyata orang nggak seneng pas kita senyumin ya, karena gigi kita ompong gitu ya. Aduh. Nah, nggak apa-apa kan Naomi, lakukan saja senyummu Iya. itu, hiraukanlah ya, orang mau suka mau enggak. Toh kebaikan itu balik lagi ujung-ujungnya ke diri kita. Kebaikan tuh untuk diri kita sendiri kan Naomi. Senyum kita kepada saudara kita itu kan termasuk sedekah ya kan. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh ya kan. Bersenyumnya kamu di depan wajah saudara-saudaramu gitu, itu adalah sedekah. Jadi mau dia suka atau tidak suka dengan senyumnya Kak Naomi, hiraukan saja. Tetaplah berbuat baik gitu ya, tetaplah tersenyum meskipun orang berbuat jahat kepada kita gitu ya bahasanya ya. Tapi jangan sampai kita baik atau senyum pilih-pilih orang gitu. Tetap ke semuanya aja, nggak apa-apa Kak Naomi. Tapi kalau giginya ompong bukannya malah jadi kita senyum-senyum gak sih? Jadi sering senyum gitu. Iya, ikut ketawa gitu. Ya ompong gitu. Aduh, berarti itu artinya dia memandang kekurangan dalam dirinya bisa jadi kelebihan, Iya. bisa menghibur ya kan, menghibur orang. Jadi ya udah tetap ikhlaskan senyum Kak Naomi itu memang untuk beribadah dan untuk sedekah. Terkait orang suka atau nggak suka, hiraukan saja. Seperti itu Kak Naomi. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Dari @jamal. Iya, Jamal 07. Boleh gak sih kalau kita bersedekah tapi buat konten? Gimana tuh dah? Lagi rame nih dah. Tapi buat konten. Iya, orang sedekah dikontenin Sedekah gitu. dikontenin gitu ya. Wah, ini memang sudah jadi apa ya, kegiatan tren ya. Kalau pengen FYP gitu biasanya Betul. kayak gitu, menjual kesedihan orang nggak sih? Nauzubillah diulik-ulik gitu ya. kan. Iya, tapi balik lagi semuanya tergantung dengan niatnya. Kalau motivasinya dibikin konten untuk jadi inspirasi nih bagi orang, misalnya untuk ngajak orang bersedekah, itu ya tidak masalah karena inama a'malu binniat. Tapi kalau memang niatnya mau mamerin gua kaya raya nih, wah orang butuh nih duit gua gitu misalnya. Nah itu tidak dianjurkan gitu, tidak baik, yang ada jatuhnya ria ya kan. Biasanya Makanya bukan. kenapa ada yang bilang kalau kita bersedekah tangan kiri kita tuh jangan sampai tahu gitu ya, tangan kanan kita ngasih gitu ya. Berarti gitu ya kalau kita sedekah gitu ya. Maksudnya ngasih. Bukan maksudnya kita ngumpetin tangan kiri kita, tapi maksudnya Sweet. iya alangkah baiknya ya jangan sampai kita terlalu kita gaungkan gitu, maksudnya terlalu kita kasih tahu ke orang nih aku udah bersedekah hari ini sekian. Nah jangan kayak gitu. Biasanya zaman sekarang pada nyari engagement biar dapat sponsor. Aduh. Gitu ya. Iya. Pokoknya intinya balik lagi ke niatnya. Tapi ngomong-ngomong sedekah dipamerin, tadi tuh aku sempat scroll ya, lewat juga nih di FYP aku. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa bisa merusak pahala sedekah kita. Nih, jadi itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 nih, pas banget lewat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus dijelasin juga perumpamaannya itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali.
mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Tuh, udah dijelaskan dalam Al-Quran nih teman-teman Sabila, perumpamaan orang yang riya ketika bersedekah. Keren juga FYP-nya. Kalau aku FYP-nya tiba-tiba lewat gitu ya, keren banget aku ya. mah ini FYP-nya ganteng lagi cosplay jadi ini avatar. Aduh, ya ampun. Pokoknya intinya semua balik lagi ke niat. Kalau memang niatnya untuk menjadi inspirasi atau mengajak orang kepada kebaikan, itu ya udah nggak apa-apa, lanjutkan. Niatkan seperti itu. Terkait seperti tadi di awal ya, terkait orang mikirnya kita ria atau apa, ya udah itu kan prasangka orang. Semua balik lagi ke hati kita. Iya. Tapi kalau dari awal settingan niat kita untuk sombong, ya usahakan jangan ya teman-teman Sabila, nanti jadi sia-sia. Sia-sia, rugi banget kita udah ngeluarin sedekah tapi nggak dapat pahala. Iya, rugi Lanjut, tuh. Mang Wos. Lanjut, kita ke Lanjut. pertanyaan ketiga. Dari Sweety. Woi, Sweety. underscore Bani L. Sweety. Apa hukumnya memberi barang ke orang lain sedangkan barang yang dapat dari pemberian? Gimana? Maksudnya? Sedangkan barangnya dapat dari pemberian. Oh, gitu. Jadi kita dapat barang terus barangnya kita sedekahin lagi gitu kali maksudnya. Gimana tuh? Ya tentu boleh asalkan barang yang kita terima sudah diikhlaskan oleh yang ngasih. Misal aku ngasih baju ke Putri, ya kan Put, ini bajunya buat Putri. Udah Putri pakai, ternyata lama-kelamaan misalnya bajunya udah nggak muat atau apa misalnya gitu sama Putri, terus Putri mau sumbangin lagi ke orang, itu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada akad ya, akad penerima antara misalnya Putri dan aku, kita sudah sama melakukan akad nih barang. Berarti kayak jual beli gitu ya? Beda, kalau jual beli kan Beda. jual, Ada akadnya, itunya. saya nikahkan. Beda dong. Beda lagi. gitu. Beda. Jadi intinya nggak masalah, yang penting barang yang kamu kasih itu benar-benar udah hak kamu gitu, udah punya kamu. Seperti itu, Mangus dan Putri. Nah, tadi kita udah cukup ya 3 pertanyaan ya dari teman-teman Sabila. Setelah ini boleh nih kalau ada yang mau telepon, tanya langsung atau curhat dengan cara telepon kemana? Ke 0812 8996 6998 di WhatsApp ya. Di Oke. WhatsApp. Kalau gitu kita akan kembali lagi tetap di Sabila, sahur sambil bebenah.